Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam situasi pandemi corona, jadi kita tidak bisa untuk bertatap muka langsung dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi untuk itu Bu Mas gunakan YouTube ini untuk memberikan materi pembelajaran kepada kalian agar kalian bisa belajar di rumah. Dan untuk hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu indahnya saling menghormati. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah mengetahui makna Al-Quran surah Al-Kafirun. Nah, di sini tentunya kalian semua juga sudah tahu ayat-ayat surah Al-Kafirun itu seperti apa dan bagaimana cara membacanya, karena kalian sudah kelas 6. Namun tidak akan mengurangi Bu Imas untuk memberi contoh dalam membaca surah Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama, kalian simak cara membacanya Bu Imas sehingga kalian bisa menirukan di rumah bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah ayat dari surah Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini jumlahnya ada 6 ayat, diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Di dalam Al-Qur'an, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109. Penamaan Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir diambil dari ayat pertama Al-Kafirun. Nah, pokok kandungan surah Al-Kafirun ini yaitu tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama serta penegasan Nabi Muhammad SAW bahwa tidak akan mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy, dan mereka pun dipersilahkan beribadah menurut ajaran mereka. Jadi di sini Nabi Muhammad membebaskan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah untuk beribadah sesuai dengan ajaran mereka, dan Nabi Muhammad pun tidak akan beribadah sesuai apa yang mereka
ajari. Jadi Nabi Muhammad beribadah menurut ajaran Islam. Nah, kenapa diturunkan surah Al-Kafirun? Di sini dijelaskan bahwa surah Al-Kafirun ini diturunkan karena berkenaan dengan ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah yang mereka sembah, yaitu berupa berhala. Mereka melakukan perjanjian bahwa mereka akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Islam selama 1 tahun. Kemudian Nabi Muhammad beserta pengikutnya juga harus menyembah apa yang mereka sembah selama 1 tahun. Namun Nabi Muhammad tidak setuju. Kemudian setelah itu barulah turun surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Di situ di dalam surah Al-Kafirun itu dijelaskan bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena Nabi Muhammad yakin bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak akan melakukan apa yang orang Islam lakukan. Jadi Nabi Muhammad tidak setuju dengan ajakan atau perjanjian yang diutarakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun menjalankan ajaran Islam sesuai dengan apa yang Allah tuntun. Di sini Rasulullah juga dengan tegas menolak ajakan mereka dengan berkata, seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Di sini sudah jelas bahwa dalam keyakinan, dalam ajaran Islam dilarang untuk mencampuradukan ajaran agama dalam bentuk apapun. Tidak boleh. Menghormati ajaran orang lain itu sudah dianjurkan, tapi kalau mengikuti ajaran orang lain atau non-muslim itu dilarang dalam bentuk apapun. Ya. Contoh misalkan Bu, kalau Natalan, boleh ndak kita mengucapkan selamat Natal? Boleh saja. Yang tidak boleh adalah ikut serta ke gereja berdoa. Nah, itu yang ndak boleh. Kalau hanya mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada masalah, tidak berdosa, ya. Kemudian, misalkan Bu, boleh enggak bermain sama orang Kristen, sama orang Buddha? Boleh, silahkan, kan hanya bermain. Tapi jika mereka beribadah, jangan ikut-ikutan. Karena lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak boleh dicampur aduk, ya. Boleh ikut gereja, boleh, tapi tidak boleh ikut peribadatan mereka, tidak boleh ikut beribadah. Silahkan, tidak ada larangan dalam Islam. Pada ayat terakhir lakum dinukum waliyadin,
semakin tegas sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal akidah. Bahwasanya dalam hal beribadah kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntutan agama kita, dan orang kafir pun bebas untuk melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka. Ya. Jadi barusan sudah Bu Imas jelaskan, kita boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama kita, dan orang yang non muslim juga boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran mereka. Jadi kalaupun ada orang lain yang beragama non muslim, kita harus menghormati keyakinan mereka. Tidak perlu kita mencaci maki, mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, karena kita memiliki keyakinan terhadap ajaran masing-masing. Jadi tidak perlu menghina satu sama lain, harus saling menghormati, saling menghargai, karena memiliki keyakinan terhadap agamanya itu adalah hak asasi manusia, ya. Bebas memeluk agama apapun. Dan dari penjelasan surah Al-Kafirun di sini sudah jelas bahwa kita itu di sini dilarang untuk mencampur adukan masalah keyakinan atau keagamaan. Nah, anak-anak, dari sini sudah Bu Imas sampaikan untuk penjelasan Al-Kafirun. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami penjelasan dari Bu Imas, dan apa yang Bu Imas sampaikan dari awal hingga akhir semoga ada manfaat dan barokahnya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WA kita. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.